Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang dampak-dampak dari psikis gitu teman-teman ya. Karena di kemarin saya sudah share video tentang dampak-dampak asam lambung. Nah sekarang sesuai janji saya, hari ini saya akan share video tentang dampak-dampak dari psikis gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang dampak-dampak dari psikis itu apa saja gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham minimal kalian tidak was-was gitu teman-teman ya, dan kali itu bisa menyadari oh ternyata saya terkena psikisnya. Nah itu teman-teman, dan kemudian kali itu bisa bertindak dengan wajar. Kalau sudah mengetahui teman-teman ya bisa bertindak dengan wajar, kemudian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah ya bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kadang memang selalu bingung ya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, karena sensasinya lumayan agak banyak gitu teman-teman ya. Kemudian dampaknya juga memang lumayan agak banyak gitu teman-teman ya. Dan kemudian kita itu terkenanya itu dua gangguan, dan kadang kita itu ingin menanganinya itu suka bingung ya. Ini dampak dari apa sih sebetulnya gitu ya? Ini dampak dari medis atau dari psikisnya? Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian belum memahami ke sana, ketika ditangani ya ternyata itu dampak dari psikis, bukan dari medis. Nah itu teman-teman ya. Nah sehingga ketika kalian sudah mengetahuinya, insya Allah ya, nanti kalian itu bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman. Sepengalaman saya memang seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi untuk sensasi teman-teman ya, untuk sensasi dan dampak itu berbeda teman-teman. Kalau sensasi itu hanya di seputaran rasa ya, rasa yang kita alami gitu teman-teman, ada rasanya gitu teman-teman. Tetapi berbeda dengan dampak ya. Kalau dampak itu adalah akibat atau merupakan hasil gitu teman-teman ya. Nah sensasi dari psikis itu kita sudah mengenal ya, yang namanya cemas, was-was, gelisah gitu teman-teman ya. Itu sensasi, itu rasanya gitu teman-teman. Sensasi atau rasa ketika kita sedang terkena psikisnya, ada mental di situ gitu teman-teman ya. Jadi kadang suka merasakan yang namanya cemas, was-was, gelisah gitu teman-teman ya. Nah itu cuman di sensasi psikis gitu teman-teman ya. Nah kemudian sekarang dampak dari psikis itu apa sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Untuk dampak dari psikis itu kita mungkin ada dua yang kena gitu teman-teman. Yang pertama terpengaruh buat tubuh juga gitu teman-teman ya. Nah sekarang untuk pengaruh ke tubuh itu apa saja sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Nah biasanya sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada psikis yang terganggu, itu terpengaruh ke tubuh. Itu yang pertama itu mudah kurus ya. Jadi ketika kita
badannya mungkin agak gendut gitu teman-teman ya, agak besar gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika terkena psikisnya ya, tubuh kita itu berat badannya itu merosot ya, jadi ya agak kurus gitu teman-teman ya. Nah itu kenapa bisa seperti itu, karena kalian harus yakin dan percaya gitu teman-teman, dan mari berpikir secara logika juga. Orang yang terlalu banyak pikiran, orang yang terkena psikisnya itu pasti kurus. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika ada psikis yang terganggu, itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Nah itu teman-teman, dan akhirnya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi teman-teman. Nah, makanya rata-rata untuk orang yang banyak pikiran itu kurus badannya. Nah itu teman-teman ya, itu yang pertama. Kemudian ketika psikis kita terganggu, dampak untuk tubuh kita itu yang lainnya itu kayak macam pegal-pegal tidak jelas gitu teman-teman, dan biasanya itu rata-rata di bagian belakang ya, di bagian belakang, kemudian dari kepala sampai ke belakang itu ada aja yang dirasa seperti apa ya, penegangan otot gitu teman-teman. Jadi ketika dirasakannya itu pegal-pegal tidak jelas gitu teman-teman, itu salah satunya juga dampak dari saat kita terkena psikis gitu teman-teman. Jadi kayak macam apa ya, kayak macam kita itu udah bekerja berat gitu teman-teman, kayak macam kita itu udah memikul beban berat gitu teman-teman ya. Jadi rasa untuk badannya itu pegal-pegal tidak jelas. Itu teman-teman, itu untuk salah satunya lagi dampak dari psikis gitu teman-teman ya. Kemudian untuk tubuh itu ada lagi ya dampaknya, itu kayak macam rambut itu sering rontok gitu teman-teman ya. Tetapi untuk semua orang ada yang mengalaminya dan ada juga yang tidak teman-teman. Tetapi untuk kurus dan pegal-pegal itu lebih dominan orang mengalaminya teman-teman ketika ada gangguan psikisnya. Tetapi untuk rambut rontok itu jarang-jarang lah, kadang ada yang mengalaminya, kadang ada yang tidak. Termasuk saya dulu saat terkena psikisnya itu ada perontokan di rambut gitu teman-teman. Dan ketika rambut rontok itu membuat saya cemas gitu teman-teman ya, karena waktu itu belum memahami. Nah ketika memahami ya wajar sih gitu teman-teman ya. Jadi yang namanya banyak pikiran itu ya otak kita itu, kepala kita itu panas gitu teman-teman, dan itu bisa membuat rontok bagian rambut. Itu yang pertama. Yang keduanya, karena ada stres atau psikis yang terganggu ya, kembali lagi ya, jadi kebutuhan untuk rambut itu terkuras dengan cepat. Akhirnya ya baik vitaminnya, gizinya untuk rambut itu tidak terpenuhi ya, akhirnya mudah rontok juga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian untuk tubuh itu ketika ada psikis terganggu itu dampaknya itu bisa ke pandangan juga gitu teman-teman. Jadi kayak mata kita itu kayak macam ngeblur ya, kalau memandang ke arah jauh itu kayak macam ngeblur, kemudian kayak macam berkabut juga gitu teman-teman. Kemudian kayak melihat lingkungan kita itu seperti apa ya, seperti di dunia mimpi gitu teman-teman, seperti hidup kita itu tidak nyata gitu teman-teman ya. Nah itu jadi bisa kena dampak mata kita itu bisa terkena dampaknya juga gitu teman-teman, karena psikis gitu teman-teman ya. Nah kenapa untuk mata itu bisa terkena dampak oleh psikis kita yang terganggu teman-teman ya? Kembali lagi teman-teman ya, untuk stres, terlalu banyak pikiran, psikis yang terganggu itu bisa menguras energi kita dengan cepat ya. Nah akhirnya kebutuhan untuk mata itu ya tidak terpenuhi juga teman-teman, baik gizinya, baik nutrisinya, baik vitaminnya itu tidak terpenuhi ya. Akhirnya mata kita itu tidak bisa bekerja dengan maksimal teman-teman. Jadi melihatnya itu kayak macam ya kurang maksimal lah, kayak macam pandangan buram, kayak macam pandangan kita itu sering seperti berkabut gitu teman-teman. Kemudian melihat lingkungan itu kayak macam aneh ya, seperti hidup kita itu di dalam dunia mimpi. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya gitu teman-teman. Semoga saja teman-teman tidak mengalaminya, tetapi bagi yang mengalaminya juga jangan khawatir, itu tidak berbahaya, bisa dibetulkan gitu teman-teman ya. Nah kemudian untuk selanjutnya itu bisa berpengaruh juga ke bagian pernapasan gitu teman-teman. Saat psikis kita terganggu, apalagi ada yang namanya cemas, was-was, gelisah gitu teman-teman ya, itu napas juga bisa terpengaruh gitu teman-teman, bisa ada dampak ke pernapasan gitu teman-teman. Tetapi bukan ke paru-paru ya, hanya pernapasan saja gitu teman-teman. Jadi cuman sistemnya saja yang terganggu. Jadi untuk paru-parunya tidak terganggu teman-teman, hanya sistemnya saja, sistem bekerjanya saja terganggu. Kenapa bisa seperti itu? Ketika kita stres, terlalu banyak pikiran, atau misalkan ada psikis yang terganggu, napas kita itu kurang plong, kurang nyaman, seperti mau berhenti gitu teman-teman ya. Nah itu biasanya ada penegangan otot teman-teman, karena tubuh kita waspada ya. Itu cuma bentuk respon saja sih sebetulnya. Nah kalau misalkan teman-teman belum mempercayai juga ke sana,
untuk memastikan kalian napasnya baik-baik saja itu sebetulnya gampang ya. Kalian cukup tarik napas panjang-panjang teman-teman, kemudian buang pelan-pelan. Kalau misalnya tidak ada kendala, itu berarti cuman respon tubuh saja kena dampaknya gitu teman-teman ya. Contoh kecil saja biar kalian itu bisa mengerti dan memahami dan bisa berpikir dengan logika juga gitu teman-teman ya. Contoh kecil, orang kaget, orang was-was gitu teman-teman, napasnya pasti agak pendek. Coba misalkan ada teman kalian yang nongkrong lagi asik ngobrol, apalagi yang bengong gitu teman-teman ya, kalian kagetkan, wow gitu teman-teman ya, itu pasti dia itu jantungnya berdebar gitu teman-teman ya, kemudian napasnya agak ngos-ngosan gitu teman-teman, karena terkejut dia. Nah itu teman-teman, karena kaget dia, karena ada was-was, cemas di situ teman-teman ya. Nah itu, nah padahal dia napasnya itu baik-baik saja, paru-parunya itu baik-baik saja, hanya sistemnya saja yang terganggu gitu teman-teman, hanya jalannya saja, jadi hanya kerjanya saja yang terganggu gitu teman-teman, karena memang ada pertahanan tubuh di situ. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih mempunyai napas nih agak pendek kayak macam gitu, itu kalian gak usah khawatir teman-teman, itu karena memang psikis kalian terganggu. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk tubuh kita juga yang terganggu itu ketika ada psikis yang terganggu teman-teman, bisa kena dampak tubuh itu selain dari hal-hal yang tadi itu bisa kena asam lambung juga teman-teman. Jadi ketika psikisnya terganggu bisa mempengaruhi asam lambungnya itu menjadi tidak normal juga. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan setesis psikosomatis, ketika ada stres itu akan lebih mudah kembung hadir ya, kembung gitu hadir teman-teman ya, dengan ditandai ya kita nggak nyaman bagian perutnya gitu teman-teman. Ditambah lagi untuk sensasi selanjutnya itu ada dampak lainnya lagi gitu teman-teman, kayak macam sering sendawa gitu teman-teman, kemudian ulu hati sakit gitu teman-teman ya. Nah itu dampak dari asam lambung yang tidak normal gitu teman-teman, dan asam lambung tidak normal itu bisa disebabkan juga karena psikisnya juga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk pencernaan itu lebih dominan, sering terganggunya itu dari selain daripada makanan yang tidak teratur, itu bisa dari psikisnya juga gitu teman-teman, karena untuk pencernaan dan pemikiran kita itu saling berketerkaitan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk sensasi, bukan sensasi ya, untuk dampak tubuh kita juga yang bisa terkena dari psikis kita yang terganggu itu bisa ke bagian kepala ya. Kepala kita itu kadang sering nyeri ya, sering sakit gitu teman-teman ya. Nah itu, nah kenapa bisa seperti itu teman-teman ya, karena patut kalian ketahui teman-teman, ketika otak kita terus berpikirnya itu secara berlebihan teman-teman, di situ ada penegangan otot ya. Ada penegangan otot di bagian kepala, sehingga ketika penegangan ototnya itu terus berkelangsungan, mau 1 hari, mau 2 hari terus gitu, tidak ada jedanya teman-teman, dan itu bisa menyakitkan bagian kepala teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk psikis itu banyak sekali ya dampak-dampaknya gitu teman-teman, tetapi apakah itu tidak berbahaya? Nah mari kita berpikir secara logika saja. Kayak macam kurus, kan kita bisa betulkan teman-teman dengan cara seperti apa? Tetap penuhi makanannya, untuk kebutuhan tubuh kita itu tetap penuhi, biar nanti untuk kebutuhan untuk tubuhnya itu terus terpenuhi, dan akhirnya ya nanti kita itu nggak kurus-kurus gitu teman-teman. Dan kemudian yang keduanya, tetap ya singkirkan yang namanya stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Jadi untuk dampak-dampak buat tubuh kita juga, karena memang psikis yang terganggu itu merupakan kejadian-kejadian rumahan sih sebetulnya ya, dampak-dampak rumahan gitu teman-teman ya, kayak macam mata kurang jelas gitu, pandangan kurang jelas, ketika diperiksakan ke dokter matanya baik-baik saja gitu teman-teman ya. Nah itu karena memang kalian psikisnya terganggu juga, bisa ke sana hubungannya teman-teman. Ketika kalian stres atau terlalu banyak pikiran ya, kebutuhan untuk mata kita itu tidak terpenuhi karena terkuras ya. Nah makanya bagi kalian yang ingin menangani mata lagi buram gitu teman-teman, pandangan kayak macam aneh, kayak macam hidup di dalam mimpi, kemudian kayak macam berkabut, ya penuhi saja makannya teman-teman ya. Tetap kemakan lagi biar kebutuhan untuk tubuh kita itu semuanya terpenuhi, dan ketika sudah terpenuhi semuanya akan kembali normal lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu untuk dampak-dampak di tubuh gitu teman-teman ya. Nah kemudian untuk dampak-dampak ke pemikiran juga ada teman-teman, karena untuk dampak dari psikis itu bisa berdampak kena tubuh, bisa berdampak kena ke pemikiran kita teman-teman. Dan rata-rata untuk kepemikiran kita itu, kalau seandainya ada psikis yang terganggu itu, yang pertama itu kita itu sulit berpikir teman-teman ya.
Gitu ya, sulit berpikir. Jadi ketika kita mau mengerjakan apapun itu ya kita itu sulit berpikir mau ngapain ini gitu ya. Nah itu teman-teman, itu yang pertama. Yang keduanya itu kita itu mudah lupa juga gitu teman-teman ya, karena ya kalau orang stres biasanya kalau misalnya psikisnya terganggu biasanya itu selalu berpikirnya itu ke satu arah ya, ke hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kita berpikir terus ke hal-hal itu teman-teman ya, satu titik yang kita pikirkan gitu teman-teman ya. Jadi hal-hal yang lain itu tidak pernah kita hiraukan gitu teman-teman, dan akhirnya ketika berpikir yang lainnya itu ya kita itu mudah lupa teman-teman ya, karena setiap harinya itu selalu berpikir ke arah-arah yang negatif, biasanya ke sana gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Kemudian selain mudah lupa juga untuk sensasi psikis, untuk dampak dari psikis itu ya kita itu mudah lupa gitu teman-teman, sama ya tadi mudah lupa, kurang fokus, kemudian apalagi ya banyak sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Kemudian yang paling lebih dominan itu ketika ada psikis yang terganggu, dampaknya itu buat kehidupan kita itu ya kita itu sulit untuk bertindak teman-teman. Jadi mau ngapa-ngapain itu ya banyak mikir ya, banyak mikir, takutnya ini kena ini, takutnya ini kena itu gitu teman-teman, dan akhirnya ruang lingkup kita itu terbatas teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk untuk dampak ke pemikirannya juga ada gitu teman-teman, banyak sekali ya untuk dampak dari psikis yang terganggu ke pemikiran kita itu banyak sekali. Jadi selain kita sulit berpikir, kemudian mudah lupa juga, kurang fokus juga, kemudian sering kayak macam orang linglung gitu teman-teman ya, kurang gairah gitu teman-teman ya, kemudian sulit bertindak gitu teman-teman, karena ketika mau bertindak apapun itu selalu banyak mikir, akhirnya ya tidak jadi aja gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah kemudian apakah itu berbahaya? Tidak juga teman-teman, hanya mengganggu saja sih sebetulnya gitu teman-teman. Coba rasakan sama Anda sendirilah, ketika kalian ada psikis yang terganggu, ada mental yang terganggu ya, kalian itu kurang produktif teman-teman. Yang harusnya kalian itu mempunyai karya, mempunyai kerjaan yang bagus, jalan-jalannya selalu terlaksana, tidak terbatas teman-teman ya. Dan akhirnya kalian itu cuma murung, berdiam diri di rumah gitu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Semoga saja kalian itu cepat membaik dari itu gitu teman-teman. Dan kemudian bagaimana sih Pak cara memperbaiki ketika kita itu pemikirannya kena dampak seperti itu gitu teman-teman? Pahami saja, kemudian kalian harus terima, oh ya ini saya sulit berpikir itu karena memang sering berpikir ke hal-hal negatif. Satu titik ya sudah, stop dari mulai sekarang. Jangan pernah berpikir tentang penyakit teman-teman ya, jangan pernah berpikir ke hal-hal negatif teman-teman ya. Toh itu tidak akan berguna buat kalian. Yang penting kalian sudah tahu ya, apa yang kalian rasakan itu sekarang itu tidak berbahaya teman-teman, cuman rasa saja, cuman ada sensasi saja. Nah itu teman-teman yang harus kalian betulkan, itu semangatnya harus tumbuh lagi gitu teman-teman. Karena ketika kalian belum semangat gitu teman-teman ya, berarti kalian kena dampak psikisnya juga gitu teman-teman ya. Karena ya kalian itu mau melakukan apapun itu ya kurang tidak terjadi selalu gitu teman-teman ya, selalu murung, berdiam diri di rumah, jadi tidak melakukan banyak kegiatan. Nah itu teman-teman, jadi yang harus kalian lakukan itu ya itu selain menjaga pola makannya, penuhi saja gizinya teman-teman ya. Kemudian yang keduanya itu kalian tuh harus bisa menumbuhkan semangat teman-teman, biar kalian tuh cepat tersingkirkan ya, psikis yang terganggunya itu cepat tersingkirkan teman-teman ya. Kemudian biar kalian juga nanti bisa berpikir wajar, oh ya ini saya kena psikisnya nih, ada mental yang terganggu, sehingga ya semuanya serba tidak nyaman. Ke tubuh ada juga gitu dampaknya, kemudian ke pemikiran juga ada juga. Nah itu teman-teman, ketika memahami ke sana gitu teman-teman ya, kalian itu harus bisa membetulkannya dari mulai sekarang. Yang pertama makan penuhi, yang keduanya tekadnya tumbuhkan lagi gitu teman-teman ya. Kalian harus ada semangat, kemudian harus ada kemauan untuk bangkit teman-teman. Karena ketika kalian selalu murung, berdiam diri di rumah, kemudian selalu merasa-rasakan, kemudian terlalu waspada, mau kapan kalian sampai begitu teman-teman ya. Makanya dari mulai sekarang harus bangkit, harus semangat, tekad kalian harus tumbuh lagi. Nah itu teman-teman, biar cepat membaik, biar kalian itu cepat terbebas, biar kehidupan kalian itu lebih nyaman lagi teman-teman ya. Karena jujur ya, ketika terkena psikis itu ya kehidupan kita itu nggak nyaman teman-teman ya. Kalau misalkan ada orang bilang, Pak saya itu sekarang terkena asam lambung dan anxiety psychosomatis, tetapi saya nyaman seperti ini, bohong teman-teman ya. Karena jujur ya, hampir 100%, bukan hampir 100% lagi, 100% teman-teman ya, keadaan kita yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana dari mulai sekarang. Ayo bangkit dari mulai sekarang, karena obat untuk gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis,
obatnya ada dalam diri kalian masing-masing, bukan dari orang lain teman-teman ya, ada dalam diri kalian masing-masing. Nah itu teman-teman, siapa yang paling cepat bangkitnya, maka dia akan lebih cepat membaiknya teman-teman ya. Nah itu pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah karena sekarang sudah dan Isya teman-teman, saya harus ke masjid. Biar gak terlambat teman-teman, saya akhiri dulu videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian lah, atau pencerahan buat kalian gitu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya. Pokoknya kehidupan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.